Mbah, sampai hari ini kami kenal Dia Tuhan yang baik. Kami percaya Engkau tidak pernah merekakan yang jahat atas kehidupan kami. Sekalipun seringkali kami menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak serangan, begitu banyak persoalan, sekalipun bahkan orang tua kami tidak mengasihi kami, keluarga kami meninggalkan kami. Kami mau belajar melihat bahwa Tuhan Yesus baik, bahwa semua Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan memilih kami. Tuhan tahu kami kuat. Tuhan tahu kami dipilih untuk melayani Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami semua, biarlah bukanlah hamba yang menyampaikan dari hasil pola pikir hamba, tapi semuanya datangnya dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus yang memberikan pengilhaman atas kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat siang teman-teman semua. Thank you untuk undangannya, Pastor Gary Morris, salam kenal. Ya, salam kenal semua teman-teman ya. Ya, memang ini waktu-waktu yang cukup sulit bagi kita karena waktunya di siang hari. Biasanya kita ngantuk ya kalau siang ya. Tapi aku percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang semangat, orang-orang yang menghormati firman Tuhan, orang-orang yang mau belajar untuk menjadi seperti Yesus. Aku dikasih tema yaitu tentang melayani. Ketika mempersiapkannya, ada sebuah tuntunan Tuhan di hati yang ingin saya sampaikan pada kita semua nih teman-teman pada siang hari ini ya, yaitu tentang I serve. Sama-sama bilang I serve, saya melayani. Tahu nggak teman-teman, kita ini semua dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Yang percaya katakan yes. Jadi aku sebutin satu-satu ya, Feby, Pastor Gary, Anggi, Dara, Yoram, Angel, what next? Marcelina, Anna, Albert, Joshua, Tiopan, Jeffrey. God call you to serve Him. God call you to serve Him. Tapi kita harus mengerti, melayani itu harus dimulai dari dalam, baru keluar. Sama-sama katakan dari dalam keluar. Jangan kebalik. Kita hebat di gereja. Kita pinter khotbah. Seperti saya, hamba Tuhan gitu ya. Kita bisa main musik. Kita aktif banget di gereja. Tapi seringkali waktu di rumah, waktu orang tua kita perlu bantuan kita nggak ada bagi mereka. Prinsip yang anak-anak muda semua kan, ya kan? Jadi aku panggil aja Kare ya, nggak usah pester-pesteran lah. Terlalu jauh kayaknya ada kasta gitu nggak sih? Ya kan? Jadi kayak susah dijamah gitu. It's okay. Call me Ka, supaya kita lebih dekat ya teman-teman ya. Yang Kare berusaha sampai sekarang, aku nggak sempurna sih, sampai sekarang terus belajar. Yaitu belajar apa ya? Apa yang Kare hidupi dalam family, dalam keluarga. Karim mengasihi istri, mengasihi orang tua. Itu yang Karim berusaha untuk bagikan, hidupi di dalam pelayanan Karim. Kalau Karim yang dulu, waduh, Karim lebih banyak fokus kehidupan pelayanan yang di luar. Tapi di rumah Karim beda. Di luar Karim baik banget sama jemaat gitu ya. Baik banget sama orang, baik banget ramah. Tapi pas ketemu orang tua, mukanya jutek gitu ya. Disuruh minta tolong nggak mau. Nah, Tuhan tidak mengajarkan demikian. Matius 20 ayat 28. Yesus bilang begini, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, jadi yang Yesus bangun itu bukanlah kegiatan melayani. Yang Yesus sampaikan nilainya.
Sama-sama katakan nilai melayani, kebenaran dari melayani. Jadi melayani itu bukan kegiatan. Melayani itu sebuah karakter Yesus. Gaya hidup Yesus. Dimanapun dia berada, dia melayani. Jangan kebalik teman-teman. Di rumah, kita malah nggak kelihatan sebagai orang yang melayani. Kita cuek sama orang tua kita. Bukan hanya di rumah, misalkan di kantor. Kalau kita benar-benar tahu esensi tentang melayani, harusnya di kantor, kita juga melakukan segala pekerjaan kita untuk Tuhan. Nah, bagi teman-teman yang di kampus, yang di sekolah, nah kalau kita mau punya hati yang melayani, nggak harus kita jam terbangnya banyak, kegiatannya banyak, itu penting sekali, tapi itu bukan esensinya. Jadi melayani merupakan sebuah gaya hidup. Siapa sih yang nggak tahu dengan Yesus? Waktu ketemu Zakeus, dia melayani. Ketemu orang susah, dia melayani. Dimanapun dia berada, itu merupakan gaya hidupnya dia. Ya, nangkep ya sampai hari ini teman-teman. Jadi, jangan kebalik ya. Jangan kehidupan pelayanan kita yang di komsel, di gereja, lalu kita bawa ke rumah. Yang harus kita lakukan adalah dari rumah kita melayani. Melayani orang tua kita, melayani dengan kasih, membantu mereka, menolong. Baru kita aplikasikan dalam dunia pelayanan di gereja, di komsel. Nah, dengan demikian orang itu akan melihat terang Kristus dalam diri kita. Tapi kalau seandainya kebalik, nanti orang tua kita bilang gini, kamu aktif banget sih pelayanan, tapi kok bantuin papa nggak mau? Nah, ya kan? Akhirnya kita nggak bisa jadi terang. Nah, ini yang iblis mau. Iblis ingin membuat kita menjadi pribadi yang tidak seperti Kristus. Pribadi yang tidak sesuai dengan yang Tuhan Yesus mau. Iblis mau kita terlalu sibuk dalam melayani. Sampai kita lupa panggilan kita yang sebenarnya. Yaitu serve, start from home. Melayani dimulai dari rumah. Ya, sekali lagi Kare ingin bagikan ini pesan yang penting. Aku yakin banget ini Tuhan yang taruh di hati dan Kare mau bagiin sama kalian. Jangan kebalik, please. Cukup deh. Maksudnya Kare udah pernah kayak gitu. Kare menjadi orang yang beda. Wah, waktu pelayanan ramah banget sama orang, ya kan? Sampai kayak apa namanya udah nggak injek bumi lagi gitu ya. Saking apa namanya terjebak dalam sebuah penjara konsep pelayanan yang salah. Tapi pas di rumah, Kare nggak jadi berkat bagi keluarga. Kare marah, suka marah. Kare nggak menghormati orang tua. Kare nggak ngebantuin papa mama. Tapi ketika Kare bertobat dan sungguh-sungguh mau ikut Yesus, pas Kare lihat Yesus, tahu nggak teman-teman, pertama kali Yesus membuat mujizat di mana? Perkawinan di Kana. Siapa yang nikah di Kana? Keluarganya Yesus. Dari sini kita tahu bahwa Yesus sangat tahu prioritas yang benar. Bahwa prioritas yang benar dalam melayani harus dimulai dari rumah kalian. Kalau seandainya kita salah priority, maka kemanapun pelayanan kita nggak akan efektif. Orang akan selalu lihat di mana sih kehidupan kita dengan keluarga. Contohnya gini, kita mau ngajarin sama orang lain, yuk kamu sayang dong sama orang tua kamu. Kita ajarin sama teman-teman komsel kita, kamu harus hormat dong sama orang tua kamu. Kamu harus membantu mereka. Tapi kita nggak pernah melakukan itu di rumah ya. Maka pelayanan kita, apa yang kita sharingkan, tidak ada dampaknya teman-teman. Tidak memberikan sebuah pesan yang hidup. Tidak ada surat yang terbuka di sana. Nah itu sebabnya Kare selalu belajar sampai hari ini. Nggak sempurna sih ya. Belajarlah memperkatakan apa yang kita sudah lakukan. Jangan kebalik. Jangan kita memperkatakan apa yang belum kita lakukan. Ya,
Karya ulangi ya teman-teman ya. Belajar memperkatakan apa yang sudah kita lakukan. Contohnya kalau kita melayani orang, teman-teman kita yang nggak mau bangun pagi gitu ya. Kita bilang kamu harus bangun pagi, kamu harus rajin. Tapi kitanya sendiri nggak bangun pagi. Maka pesan yang kita sampaikan kepada mereka tidak akan ada kuasa, teman-teman. Tidak akan berdampak. Tapi kalau kita udah hidupi dulu, kita udah bangun pagi, setiap pagi cari Tuhan, berdoa, lalu kita sampaikan ini kepada teman kita, maka pesan itu ada kuasa di dalamnya. Pesan itu menjadi pesan yang hidup, dan selebihnya Roh Kudus yang akan mengubahkan teman kita. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Karim menyampaikan sebuah pesan yang penting dari Tuhan buat kita semua nih, dan untuk remind lagi untuk Karim juga bahwa dalam hidup ini melayani yang penting harus dimulai dari dalam. Dari dalam diri kita, harus dimulai dari rumah kita. Start from home. Masih ingat gak Kisah Rasul 1 ayat 8? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus apa? Turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem ada yang bilang tentang keluarga. Ya, itu merupakan sebuah penafsiran yang cukup tepat, teman-teman. Menggambarkan sebuah circle terdekat murid-murid saat itu, yaitu di kota Yerusalem. Tuhan gak bilang ketika mereka terima Roh Kudus, ayo kamu langsung ke ujung dunia. Enggak. Tuhan bilang dimulai dari Yerusalem terlebih dahulu. Dimulai dari mereka yang ada di depan mata kamu. Tujuan kita melayani gak usah muluk-muluk jauh-jauh, teman-teman. Ayo kita sampai ke Papua. Wah, boleh sih kalau memang dapat panggilan khusus. Tetapi Tuhan selalu concern dengan circle terdekat kita dulu. Dan Kare ingin teguhkan kepada kalian, circle terdekat kita bukan teman kita. Not your friend, but your family. Itu circle terdekat kita. Di family ada siapa sih? Papa, mama, kakak, adik. Ya, ayo layani mereka. Bawa mereka kepada Tuhan. Kalau kalian merasa apa, gimana ya caranya jadi terang buat papa mama? Cukup jadi anak yang baik. Tolong mereka. Berintegritas. Lakukan firman Tuhan. Jadi berkat bagi mereka. Kalian percaya kalau kalian sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan, melayani keluarga kalian dengan sungguh-sungguh, maka mereka akan dijamah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan jempolnya dong. Boleh jempolnya dong. Ya, oke ya. Ya, jadi teman-teman gitu ya. Kita harus dimulai dari rumah. Nah, apa yang kita bangun di rumah, lalu keluar. Jangan kebalik. Nah, hari ini kita akan belajar ada 3 hal prinsip dalam melayani yang paling penting. Yang pertama adalah ketersediaan, teman-teman. Availability. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yang pertama, prinsip dalam melayani adalah kita harus selalu bersedia. Waktu itu Yesaya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, jadi berkat bagi bangsanya. Lalu Yesaya langsung meresponi dengan sungguh-sungguh. Dia bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dia nggak bilang, ini aku, utuslah temanku. Dia nggak bilang gitu. Ya seringkali kan dalam melayani, seringkali gini loh, kita dipercayakan pembina kita melayani, seringkali kita merasa nggak siap. Kita merasa nggak layak, kita merasa nggak mampu. Bahkan seringkali kita malah nunjuk teman kita. Ya, dia aja dia yang melayani, saya belum dulu. Nah teman-teman, miliki prinsip melayani, bahwa kita harus selalu bersedia dipakai oleh Tuhan. Karena percaya bahwa Tuhan kalau percayakan kita, berarti Tuhan juga yang akan memampukan kita. Yang percaya katakan yes. Tuhan juga yang akan memberikan kita kuasa. Nah, teman-teman tahu nggak siapa sih Nabi Yesaya?
Dia hidup dalam keluarga bangsawan, dan waktu itu dia punya posisi yang bagus banget. Dia cukup dikenal orang. Tapi ketika dia dipanggil Tuhan, dia nggak mikir-mikir ya. Seringkali kalau kita dipanggil Tuhan melayani, kita mikir-mikir, bisa nggak ya? Ada uangnya nggak ya? Mau nggak ya? Nanti ditolak nggak ya? Nanti kalau dimarahin gimana? Kita seringkali mikir-mikir dulu. Seringkali kita banyak pertimbangan. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya kita nggak melayani juga. Karena apa? Karena kita nggak siap. Kita nggak bersedia, teman-teman. Nah, belajarlah seperti Yesaya. Waktu dia ada posisi yang bagus, ketika dia dipanggil Tuhan, dia bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku. Aku mau melayani Tuhan. Dan siapa yang tahu, tidak tahu dengan Yesaya, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, teman-teman, kita harus pahami, teman-teman, bahwa Tuhan memilih yang selalu bersedia, bukan yang mampu. Siapa sih yang tidak kenal dengan Musa? Waktu dipilih Tuhan, dia bilang, Tuhan, gue nggak jago ngomong nih, aku nggak jago bicara. Nah, tapi Musa punya hati yang selalu mau belajar, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Sehingga Musa dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel yang sangat besar. Kalian masih ingat waktu SD, Kare itu main main keyboardnya belum jago-jago banget waktu itu, dan kemudian gereja meminta tolong, boleh nggak kamu melayani di ibadah sekolah minggu main piano, main keyboard. Dan waktu itu Kare belajar availability, belajar oke, okay, aku mau melayani Tuhan. Dan akhirnya Kare melayani di ibadah sekolah minggu nggak jago-jago banget sih waktu itu. Dan akhirnya Kare sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan akhirnya setiap hari belajar supaya bisa lakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan akhirnya sampai sekarang, puji Tuhan, masih terus Tuhan izinkan melayani Tuhan. Karena dulu Kare berkata, Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Teman-teman, Kare ingin sampaikan gini, jika kalian bersedia melayani hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang tertuju kepada Tuhan, maka kalian akan melihat hidup kalian akan dipakai di masa yang akan datang. Kare mungkin gak akan seperti ini kalau Kare nggak menerima panggilan Tuhan dulu ya. Tapi karena ketersediaan, kesiapan, Tuhan, aku mau dipakai Tuhan. Proses itu yang membawa Kare sampai hari ini terus melayani Tuhan. Nah, pesan Kare, kalau kalian diberikan kepercayaan sama Tuhan, mau itu hal-hal yang kecil, seperti misalkan kalau di Zoom, WL gitu ya, lalu jadi admin, lakukanlah itu untuk Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Karena yang lihat kita ketika melayani bukanlah manusia, tetapi Tuhan. Yang percaya katakan yes. Sekali lagi, yang lihat kita melayani bukanlah manusia. Miliki prinsip yang jelas gitu. Prinsip yang jelas gitu. Aku melayani bukan untuk menyenangkan orang lain. Bukan untuk menyenangkan hamba Tuhan, pembina aku, atau pengurus dan lain sebagainya. Bukan untuk dipuji dan lain sebagainya. Tetapi aku melayani karena Tuhan Yesus telah melayani aku lebih dulu. Itu prinsipnya. Dikasih uang atau enggak, is okay. Dapat pujian atau enggak apa-apa. Karena itu bukan tujuan aku. Di apa nah, Kare pernah pengalaman bahkan diserang, ditolak, semua udah ngalamin, bahkan di fitnah. Tapi Kare tetap ada sampai hari ini melayani karena my purpose to serve God, not serve people. Itu sebabnya tujuan melayani kita harus jelas. Jangan untuk menyenangkan orang lain. Coba kalau seandainya Yesus datang menyenangkan semua orang, waduh, akhirnya Yesus juga nggak akan disalib, bener nggak sih? Ya kan, dia harus menyenangkan keinginan ahli Taurat, ahli Farisi, harus ngikutin hukum Taurat yang akhirnya membuat seseorang juga hidup dalam perasaan bersalah, merasa terjerat dengan dosa. Kalian tahu banget lah, pasti Yesus seringkali menentang ahli Taurat. Kenapa?
karena tidak sesuai dengan hukum yang terutama, yaitu hukum kasih. Karena di dalam melayani, yang paling penting bukanlah aturan. Bukan berarti aturan nggak penting ya, jangan kebalik ya. Jangan salah ngerti ya teman-teman. Aturan itu penting. Tetapi di atas aturan harus ada love, kasih. Do everything with love. Lakukanlah semua hal dengan kasih. Kalau tanpa kasih, kita akan capek melayani teman-teman. Karena melayani itu nggak gampang. Melayani itu repot. Melayani itu justru susah banget. Melayani itu bawa perasaan, bawa hati, pikiran, dan semuanya. Kalau kita melayani lakukan hanya dengan aturan, kita capek. Apalagi kalau kita melayani karena tujuannya untuk dilihat orang lain, wah, kamu akan kecewa. Kamu akan kecewa, kamu akan marah. Ketika melihat, misalkan ya, saya sebagai pemimpin punya pengalaman, saya ditinggalkan oleh orang-orang yang saya bimbing. Suatu saat yang lalu saya pernah mengalami kayak gitu. Jujur secara manusia kecewa. Tetapi komitmen aku di hadapan Tuhan, sekalipun orang lain meninggalkan aku, I will standing firm to serve my Lord. Jadi sekalipun dunia ini akan bergoncang, semua orang meninggalkan, tetapi aku tetap melayani Tuhan. Nah, prinsip ini aku rindu, yuk kita sama-sama pegang. Supaya kita jangan menjadi anak-anak muda yang dikit-dikit kalau melayani pas ada penolakan, wah kita mundur. Dimarahin, mundur ya kan. Nggak ada pujian, mundur. Nggak ada hadiah, mundur. Nggak ada upah, mundur. Ayo teman-teman, bangkit. Punya tujuan melayani yang benar. Lakukan dengan kasih kepada Tuhan. Dan dari pengalaman Kare, kalau kita lakukan buat Tuhan, Tuhan kamu tidak akan pernah berhutang. Dia akan memberkati kamu. Seminggu yang lalu, Kare masih ingat, ada anak yang dibina Kare, anak rohani. Dia itu introvert banget, jadi ada masalah gitu ya, nggak mau langsung cerita. Sampai udah ngalamin masalah yang berat banget, baru dia nyari gitu ya. Tapi sebelumnya Kare tanya kabar dia gimana, dan akhirnya dia ajak ngobrol Kare, dan akhirnya dia cerita dia punya masalah gini 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 gini. Nah, Kare ingat banget pas dia dalam masalah, dia sering gak datang komsel, dia jarang datang komunitas. Nah, tapi Kare ingat panggilan Kare melayani. Tuhan mengasihi setiap anak-anak muda yang dalam kondisi yang sulit. Akhirnya Kare mengasihi dia tanpa syarat. Sekalipun dia jarang hadir, karena memang dia dalam masalah waktu itu. Tapi Kare belajar, aku ini melayani tujuannya bukanlah untuk menyenangkan dia, bukanlah untuk supaya aku diikuti sama dia, enggak. Tapi Tuhan yang utus aku supaya aku melayani dia. Dan waktu itu Kare dengerin dia, doain, dan waktu itu dia cerita lagi ada masalah, nggak bisa bayar uang kuliah, dan akhirnya Kare berdoa sama Tuhan dengan istri, dan akhirnya Tuhan menuntun untuk memberkati dia. Dan tahu nggak teman-teman, akhirnya dia sangat senang banget. Dia merasa diberkati, dan akhirnya dia bangkit kembali. Dan yang luar biasa, Tuhan kita nggak pernah berhutang. Justru dari situ hidup Kare diberkati Tuhan. Kenapa teman-teman? Karena tujuan melayani yang Kare sampai hari ini belajar adalah melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kapanpun, dimanapun, kita harus available. Tuhan, aku bersedia. Aku mau dipakai untuk Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua gini prinsipnya, gunakan apa yang ada di tangan kamu. Seringkali
Kita itu nggak mau melayani karena kita pengen gini, Tuhan, aku mau melayani Tuhan kalau nyanyi aku seperti misalkan Judika Idol gitu ya. Tuhan, aku mau melayani Tuhan kalau aku main piano seperti Erwin Gutawa gitu ya. Tuhan, aku mau melayani Tuhan kalau aku udah punya kemampuan berkhotbah seperti Stephen Furtick gitu, atau seperti Pastor Juan Mogi, siapa tuh yang JPCC, JP Rahmat gitu ya. Kita sering kali gitu loh teman-teman, kita nggak mau melayani karena kita selalu bandingkan diri kita dengan orang lain. Stop compare yourself from others. Jangan lagi bandingkan diri kamu dengan orang lain. Karena Tuhan selalu menyediakan alam, kemampuan, karunia yang sudah ada di tangan kita. Yang percaya katakan amin. Kamu ingat nggak kisah Musa di Keluaran 4 ayat 2-3? Tuhan bilang gini, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Nah, Tuhan nanya sama ke Musa, Mus, di tangan lu ada apa? Ya kan? Terus jawab Musa, tongkat. Lalu firman Tuhan bilang gini, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. It's amazing. Jadi ketika Musa taat kepada Tuhan untuk menggunakan apa yang ada di tangannya, yaitu tongkat yang gak ada harganya. Ketika dilempar, tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Nah kita tahu kisahnya ya teman-teman waktu itu, bahwa Musa dipakai Tuhan luar biasa. Dia menghadapi Firaun dan Tuhan membuat sebuah uh, fenomenal, sebuah keajaiban supaya Firaun percaya kepada Tuhannya Musa. Nah kita tahu tongkat yang sama yang dipakai Musa dipakai Tuhan juga untuk membelah apa? Laut Teberau. Mau tanya nih sama teman-teman, tongkat di Tokopedia harganya berapa sih? Yoram tahu gak nih Yoram? Di Tokopedia ya paling 200.000. Tapi tongkat dipakai Tuhan loh, bisa belah laut Teberau. Teman-teman tahu kan kisahnya? Disuruh tongkat itu dihentakkan kemana? Ke tanah. Tiba-tiba lautnya terbelah menjadi dua. Karya mau bilang gini, seringkali Tuhan pakai yang tidak berharga di mata dunia, supaya dunia tahu bahwa ada Tuhan yang mengasihi orang-orang yang tidak berharga, dan mereka layak untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Musa waktu itu udah bingung, gue harus gimana Tuhan? Ya kan? Tuhan bilang, apa yang ada di tangan kamu? Tongkat pakai. Nah, Kari tanya sama teman-teman semua, Feby, Anggi, Yoram, dan semua ya. Apa yang ada di tangan kita hari ini? Misalkan kalian punya bakat bernyanyi, pakai itu untuk Tuhan. Kalian punya bakat untuk apa ya, zaman sekarang itu bikin TikTok ya. Pakai TikTok kamu supaya banyak orang kenal Yesus. Misalkan Instagram kamu followernya 2.000. Ada mau bilang begini, satu orang itu berharga di mata Tuhan. Why not to share the word of God in your Instagram? Kenapa sih kita nggak share firman Tuhan, sesuatu yang dapat mengubahkan orang lain di Instagram kita? Seringkali kita nggak pede, Tuhan, follower aku cuma 40 orang. Ngapain aku bagi firman? Loh, 40 itu orang. Bisa aja pas lagi dia buka Instagram, ngelihat postingan kamu, ayatnya adalah segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, dan dia dapat kekuatan dari Tuhan. Karena ketika dia lihat Instagram kamu, dia sedang mengalami masalah yang berat, dia sedang capek, dia mau bunuh diri, dan ketika lihat Instagram kamu, dia dapat kekuatan yang baru. Tuhan bisa pakai Instagram kamu. Jadi sekarang coba teman-teman screening, scan diri kalian, lihat apa yang ada di tangan kalian.
Apa yang ada di Tuhan taruh di tangan kalian, pakai itu untuk melayani Tuhan, ya. Pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan fokus mencari apa yang belum kita punya, ya. Dulu ada orang suka berdoa gini, Tuhan kasih aku mobil supaya aku bisa bawa teman-teman aku untuk ke gereja bareng-bareng naik mobil. Terus udah dapat mobil, akhirnya temennya nggak dibawa juga. Seharusnya kalau kita masih punya motor, pakai motor itu untuk gonceng teman kita ke gereja. Nah, jadi jangan mulai kalau belum punya sesuatu yang belum kita ada miliki, teman-teman. Mulailah dari apa yang kamu punya. Ya, ada orang juga berdoa, Tuhan, aku minta rumah yang besar supaya bisa bikin komsel. Pas sudah dapat rumah besar, lupa bikin komsel. Aduh. Kenapa? Karena memang nilainya belum ada dari dalam. Kalau kita mulai dari sekarang, maka kehidupan melayani itu akan menjadi gaya hidup sejak sekarang, teman-teman. Mungkin rumah kita nggak besar, tapi muat 2-3 orang. Panggil teman kalian, yuk kita ngobrol-ngobrol di rumah, kita ngopi-ngopi, ya beli sate taichan lah, ya kan. Berapa sih sate taichan? 15.000 dapat 10 tusuk. Ngobrol-ngobrol, sharing, bagikan firman. 2 orang cukup. Mereka berharga di hati Tuhan. Siapa yang sangka dari 2 orang nanti bisa menjangkau 10 orang, maybe kita nggak tahu. Jadi harus belajar mulai dari apa yang ada di tangan kita, ya, teman-teman, ya. Misalkan kalian cuma punya handphonenya kita misalkan nggak apa-apa ya pakai merek Samsung tipe A20. Terus kita kan pengen banget gitu ya bikin video, lalu kita share eh, pesan-pesan yang penting, nilai-nilai firman atau bikin video TikTok gitu ya. Terus kita bilang sama gini, Tuhan, aku nggak mau bikin video dulu deh, karena handphone aku masih Galaxy A20. Nanti aja kalau udah Galaxy apa tuh yang sekarang lagi yang terbarunya apa, Samsung berapa? S22 ya atau S21 ya, saya lupa deh. Makin 21. banyak yang berapa Pak Esther? S21. S21 ya, apalagi yang Ultra ya, Galaxy Note 20. Nanti aja deh Tuhan, kalau udah ada Galaxy Note 20 baru aku bikin video. Ketahuilah teman-teman, Tuhan tidak cari yang seperti itu. Tuhan cari setiap pribadi yang selalu memakai apa yang ada di tangannya ini dan minta Tuhan, tolong aku supaya aku bisa menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun Galaxy A20 aku pakai ini untuk bikin video, share firman Tuhan, share renungan kepada teman supaya mereka dapat mengenal Tuhan Yesus. Ya, itu yang kedua. Yang pertama tadi apa teman-teman? Kita harus selalu bersedia. Jangan tarsok-tarsok gitu. Ntar besok lah, tunda-tunda lah, cincai lah. Jangan ya. Jadi belajar untuk bersedia. Yang kedua, gunakan apa yang ada di tangan kamu. Yang ketiga, ini prinsipnya yang terakhir. Belajar berfungsi lebih dari posisi. Sekali lagi, karya ulanginya, berfungsi lebih dari posisi kita. Nah, seringkali kita ini berfungsi kalau ada posisi. Misalkan, ketika kalian baru dipercayakan melayani sebagai pemimpin. Nah, ketika kalian ada posisi, baru kita melayani. Sejatinya mereka yang terpanggil melayani, sekalipun nggak ada posisi, mereka akan melayani. Dan itu paling kelihatan di rumah. Kalau kita punya hati melayani seperti Tuhan, hati yang mengasihi, gampang ngelihatnya. Kamu di rumah jadi anak kayak gimana? Misalkan yang udah punya anak, kamu jadi orang tua gimana? Kamu sayang nggak sama anak-anak? Kamu layani mereka nggak?
Nah, itu paling gampang, teman-teman. Nah, ada orang waktu di kantor ramah banget sama customer. Dia ramah banget, dimarahin mental baja gitu ya. Tapi ketika di rumah ketemu sama papa mama kita, terus kita dimarahin, kita ngegas balik. Tapi giliran di kantor, kita ramah banget gitu ya. Nah, ini bukan melayani, ini profesi. Jangan jadikan profesi sebagai standar kamu melayani, tapi jadikanlah teladan Kristus sebagai standar kamu melayani Tuhan. Ya, kita buka Kisah Rasul 2 ayat 13 sampai 14. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi waktu itu mereka diberi Roh Kudus, mereka menerima bahasa baru, mereka menerima bahasa lidah. Nah, kemudian orang bilang, "Oh, mereka ini mabuk ya kayaknya," gitu. Kemudian ayat 14 bilang begini, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Terus dia khotbah. Kalau teman-teman baca ayat 15-16 dia khotbah. Nah, Karya belajar dari kisah ini. Petrus itu nggak ada yang suruh khotbah. Nggak ada yang suruh Petrus, nggak ada yang ngatur jadwal Petrus, pet, nanti kalau ada orang yang nyinyir, kamu harus sampaikan firman Tuhan. Nggak ada. Nah, dari sini Karya belajar, oh iya ya, murid-murid itu belajar seperti Yesus. Bahwa melayani bukan karena profesi, bukan karena tugas, tapi karena mereka punya hati melayani. Melayani itu sebagai gaya hidup. Dimanapun, kapanpun, Injil harus diberitakan. Harus jadi teladan. Harus mengasihi orang seperti Yesus mengasihi kita. Ya, dari sini keren banget. Waktu itu konsepnya lagi nggak ibadah loh. Lagi nggak ibadah, tapi Petrus menyampaikan firman. Petrus melayani. Dan akhirnya banyak orang terima Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus. Nah, teman-teman, kalau kalian ingin melihat banyak jiwa-jiwa diselamatkan, caranya gimana? Jangan bersaing paling hebat melayani di komsel, di komunitas, dan di gereja. No, bukan itu. Tapi kalian harus jadi terang di kampus, kalian harus jadi terang di rumah, di kantor, dimanapun kalian berada. Kalian harus punya hati melayani, menolong orang lain. Kalau ada teman kalian yang susah, bantu mereka. Kalau ada orang-orang yang tidak ditemani teman-temannya, suka dibully, dinyinyir, dan dia sendirian, gak ada yang temenin, kamu harus hadir bagi mereka. Ketika kamu hadir bagi orang-orang yang menyendiri seperti itu, dia akan merasa dikasih. Kemudian dia tanya, kok kamu bisa sayang banget sih sama aku? Terus kamu bisa cerita sama dia. Tahu nggak kenapa aku bisa sayang kamu? Karena aku punya Tuhan yang sayang banget sama aku, yang mati buat aku. Kamu mau nggak kenal Tuhan aku? Nah, akhirnya dia mulai buka hati. Akhirnya dia mau. Aku mau deh kenal Tuhan kamu. Nah, kita ajak ke gereja. Kita ajak ke komsel, ajak melayani. Dan dia akan diselamatkan. Ya, teman-teman. Jadi, kalau kita melayani, belajarlah berinisiatif. Jangan karena diminta. Kare buat sebuah rumusan ya dalam melayani. Kalau kita melakukan karena diminta, mental kita adalah mental upahan. Ya, jadi kita melayani kalau diminta tolong doang. Tapi kalau kita melakukan tanpa diminta, nah itu baru tandanya kita punya hati melayani. Tanpa dipinta Pastor Gary, misalkan Feby atau Dara, Angel, ada yang bisa saya bantu nggak, Pastor? Nah, itu baru hati seperti hati Tuhan Yesus. Selalu berinisiatif. Ada yang bisa saya tolong, ada yang saya bisa kerjakan, padahal belum dikasih tugas, belum dikasih tanggung jawab, tapi kalian begitu excited, begitu berinisiatif untuk mau melayani. Nah, itu merupakan sebuah nilai plus bagi teman-teman yang punya hati melayani. Nah, hari ini Kare ingin sampaikan
ada sebuah statement dari John Hagee. Dia bilang gini, the measure of a man's greatness is not the number of servant he has, but the number of people he serve. Terjemahannya gini, ukuran kehebatan seseorang bukanlah jumlah pelayan orang yang dimilikinya. Bukan berapa banyak orang yang ada, tetapi jumlah orang yang dia layani. Sekalipun misalkan di tempat ini ada 20 orang, ukuran hebat kita di mata Tuhan bukan karena jumlahnya, tetapi berapa orang yang ada di grup ini yang betul-betul kita kasihi dan kita layani. Cara cara sederhananya gampang. Apakah kita ada bagi mereka ketika mereka dalam keadaan sulit? Apakah kita ada bagi mereka ketika mereka sedih? Apakah kita ada bagi mereka ketika mereka sedang mengalami titik terendah dalam hidup mereka? Nah, kalau kita ada bagi mereka, artinya kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki kasih seperti Tuhan yang mau melayani mereka. Jadi teman-teman sama-sama ingat, standar kita melayani bukan karena tugas, bukan karena jatuh, tapi karena kita punya gaya hidup, punya nilai yang kita teladani dari Tuhan Yesus. Dia melayani sampai titik terakhir. Dia menyelesaikan panggilannya. Dia disalib menebus dosa kita semua. Karena dia mengasihi kita. Do everything with love. Lakukan pelayanan dengan kasih. Kasih dapat mengubahkan banyak orang. Bukanlah sistem, bukanlah aturan yang mengubahkan orang. Tetapi love can change the other people. Ya, teman-teman ya, hari ini pesan Tuhan kepada kita 3 hal. Yang pertama apa teman-teman? Availability, ketersediaan. Jangan menolak kalau ada kesempatan melayani. Jangan membantah gitu ya. Jangan berontak. Dan jangan merasa minder. Jangan merasa nggak layak. Tuhan, aku belum bisa. Aku nggak mampu. Aku nggak no, 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 no. Aku belajar untuk menerima panggilan Tuhan. Menerima kesempatan melayani. Karena aku percaya Tuhan yang akan memampukan. Ya, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan. Yang kedua, tadi apa teman? Gunakan apa yang sudah ada di tangan kita. Jangan tunggu nanti tahun depan ya. Kalau aku udah bisa ini, udah punya ini, baru aku melayani. No. Tapi Tuhan mau lakukan sekarang. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan apa yang akan kita lihat di masa yang akan datang. Kalau dulu waktu Kare SD, Kare menolak untuk melayani di sekolah minggu. Mungkin Kare nggak ada sampai sekarang. Mungkin Kare nggak melayani Tuhan hari ini. Tapi karena dulu Kare menerima panggilan untuk melayani dari SD untuk bermain keyboard, akhirnya Tuhan proses bawa sampai saat ini. Nah, yang terakhir, yang ketiga tadi apa? Berfungsi lebih dari posisi. Kita melayani bukan karena ada jadwal, tapi dimanapun, kapanpun, kita melayani orang lain. Pas ketemu orang nggak bisa nyebrang karena dia misalkan kesulitan berjalan, pas kita ada bagi dia, kita bantu dia nyebrang, itu kualitas anak terang, anak Tuhan yang melayani. Ya, jadi kita melayani bukan karena tempat, bukan karena situasi, tapi karena kita meneladani apa yang Yesus sudah lakukan. Amin ya. Ya, semoga sharing ini dapat menolong kita dalam melayani. Jadi yang melayani Tuhan itu bukan hanya Pastor Gary, bukan hanya Pastor Ray, bukan hanya saya, tapi kita semua dipanggil Tuhan. Tapi pesan Kare, please, kita melayani dari rumah yuk. Kita nggak akan bisa jadi berkat bagi banyak generasi, banyak orang, kalau kita nggak jadi terang di rumah. Itu yang Kare pelajari. Kita nggak bisa membicarakan kasih, firman, kalau kita nggak pernah melayani keluarga kita. Sampai hari ini Kare belajar,
Sebelum tidur, ajak istri Kare berdoa. Bangun pagi, sama-sama menyembah Tuhan. Dan kita membahas firman Tuhan. Dan Kare belajar untuk membantu dia, menolong dia. Karena Kare sampai hari ini masih, merasa nggak sempurna sih, tapi terus belajar untuk membangun sebuah esensi melayani yang benar. Start from home. Start dari rumah. Ayo teman-teman anak-anak muda, ayo kita belajar melayani dari rumah ya. Sayangi papa mama kalian, hormati mereka, bantu kakak kalian, cici, adik kalian. Jika kalian ingin melihat keluarga kalian diselamatkan, jadilah terang dimulai dari rumah. Jangan kebalik. Jangan jadi orang yang berbeda. Kita di luar, di gereja, di komsel ramah banget. Sabar banget di rumah, waduh, tanduk kita keluar. Kita jadi orang yang cuek, beda banget. Tuhan gak mau gitu. Tuhan mau kita jadi orang yang sama. Di rumah kita penuh kasih, di luar kita penuh kasih. Lihat Yesus. Dia gak jadi orang yang beda kan? Dia jadi orang yang sama dimanapun. Dia tetap melakukan kasih. Di rumah dia sayang sama keluarganya. Dia menghormati Yusuf dan Maria. Dan dia juga mengasihi murid-murid. Kare berdoa agar teman-teman semua dipanggil Tuhan, dimulai dari rumah. Dimulai dari rumah. Kalau kalian masih takut gitu ya untuk apalah cerita firman ke adik ya atau kesaksian kepada papa mama. Kalau kalian masih takut, dimulailah jadi teladan dulu. Jadi teladan aja di rumah. Lakukan segala sesuatu dengan kasih. Berbuat baiklah kepada keluarga kalian. Maka teladan kalian adalah sebuah kesaksian bagi mereka. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, bersyukur aku dipertemukan dengan anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini kami berdoa agar Tuhan yang jamah hati kami semua, agar kami mengerti esensi melayani yang benar, bukan hanya terlalu padat sibuk dalam kegiatan rohani, tetapi kami juga mau mulai melayani dari rumah kami, mengasihi keluarga kami, mengasihi papa mama kami, mengasihi saudara-saudara kami, seperti layaknya Yesus lakukan ketika ada di bumi. Tuhan Yesus, tolong kami semua, pakai kami semua untuk menjadi alat-Mu, urapi kami semua, berikan kami kuasa, dan yang terutama, biarlah hati kami semua dipenuhi dengan kasih Tuhan, agar kami melayani bukan karena tuntutan, bukan karena jadwal, bukan karena paksaan, tapi kami melayani karena kasih Tuhan yang begitu besar ada di hati kami. Kami melayani karena Tuhan Yesus telah melayani kami lebih dahulu. Tuhan, kami tahu ketika kami melayani kadangkala kami capek, kadangkala kami bosan, kadangkala kami ingin menyerah, kadangkala kami merasa nggak mampu. Tuhan, ubahkan pola pikir kami agar kami selalu yakin bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk melayani Tuhan, dan Tuhan juga yang akan melengkapi kami. Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan sehingga kami dapat melayani dengan baik. Hamba berdoa Tuhan, segala motivasi yang salah hari ini juga Tuhan ubahkan dari pola pikir kami. Jika kami melayani hanya semata-mata untuk diakui orang lain, Tuhan jamah kami. Jika kami melayani, jika karena ada pujian, ada penerimaan, ada upah, Tuhan jamah kami. Ubahkan pola pikir kami. Biarlah kami melayani dengan tulus, kami melayani untuk Tuhan, bukan untuk menyenangkan orang lain. Roh Kudus, biarlah roh-Mu yang menjamah sehingga kami semua dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, mungkin kalau boleh ada kesempatan, Pastor Gary dan teman-teman, mungkin
bisa ambil waktu kita sharing-sharing bersama. Mungkin ada yang mau bertanya juga boleh ya, silakan. Oh, oke teman-teman. Tapi sebelum itu ya Kak, kita mau dengarkan pengumuman dulu, doa syafaat, lalu doa berkat. Nanti aku kasih waktu untuk dua orang bertanya, tapi on cam ya teman-teman ya. Sengaja ini disetting supaya apa? Supaya bisa kita on cam. Aku on cam ya teman-teman sebentar. Mudah-mudahan jaringan. Oke. Kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang mulia, Bapak yang berkata dan surga, Bapak yang kami sembah siang malam. Terima kasih ya Bapak untuk penyertaan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya begitu indah. Kami berdoa ya Bapak untuk hamba-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau selalu lindungi dia dan pelayanannya dan lindungilah keluarganya, pun keluarganya bagian berada. Kami berdoa bahwa mujizat-Mu ada dalam hidup kami. Bapak dan berdoa untuk kami, para pengurus, berikanlah kami hati yang tulus, hati yang memaafkan, dan tidak ada kepahitan dalam apapun dalam hati kami. Ubahkanlah hati kami ya Pak, untuk kami bisa menilai apa yang baik dan apa yang tidak baik di hadapan kami. Ya Bapak yang baik, kami doa untuk bahasa Indonesia kami, di mana pada saat ini Indonesia telah mengalami virus yang baru. Kiranya tangan-Mu menyertai kami ya Bapa, pertolongan-Mu baik itu nyata dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Bapa, Kau lindungi kami dimanapun kami berada. Ya Bapa, kami berdoa untuk anak yatim piatu. Kau lindungi mereka ya Bapa, berikanlah makan dan minuman ya sehidupnya supaya mereka bisa bertumbuh dalam jasmani dan bisa bertumbuh dalam rohani. Ya Bapa, kami berdoa untuk teman kami Anggi ya Bapa. Berikanlah jalan-Mu terbaik untuk dia ya Bapa, supaya ia saat ini sementara dari pekerjaan. Kiranya tangan-Mu menyertai dia ya Bapa, supaya suatu saat nanti dia boleh menerima menjadi pegawai negeri ya Bapa. Kami tahu hamba-Mu ini anak-Mu ya Bapa. Untuk itu apa yang kami miliki pergumulan, masalah, tolonglah kami untuk kami bisa menyelesaikan masalah kami ini menurut kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk Kak Feby ya Bapa. Pada saat ini kesehatan dia stabil. Mohon jamur tangan-Mu, pertolongan-Mu, tangan-Mu yang ajaib menyembuhkan dia ya Bapa. Karena dia ini anak-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa dan biarkan setiap komunitas kami diambil orang maupun mengadu domba dan ataupun mau membuat kerusuhan ya Bapa. Jauhkanlah iblis dari kehidupan kami. Kau lindungi setiap pekerjaan kami, kuliah kami, solat kami ya Bapa. Tangan-Mu menyertai kami. Ini doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Oke, selanjutnya doa berkat Kak Ri. Oke, teman-teman, mari kita sama-sama berdoa ya. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Terimalah berkat dari Tuhan, cinta kasih, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang mau melayani dengan kasih, sama-sama katakan amin. Amin.